Pada video sebelumnya kita sudah membuat kerangka atau section terkait dengan materi video yang berisi pembukaan menyapa, kemudian pembukaan pertanyaan masalah, kemudian pembukaan penawaran solusi, kemudian isi materinya. Kemudian di sini adalah bagian penutup. Nah, teman-teman, ini adalah sebelah kiri ini adalah video PPT yang masih kerangka. Kemudian yang PPT sebelah kanan adalah PPT yang sudah terisi dengan materi atau dengan item-item. Nah, misalkan di sini di pembukaan menyapa. Kemudian di sini berarti dibutuhkan kalimat dan karakter, sehingga di sini di bagian ini sudah saya isi dengan kalimat halo sobat gitu ya, kemudian karakter. Jadi di karakter ini itu sudah sudah memiliki mata yang berkedip. Bagaimana cara mengkedipkan atau bagaimana cara mendapatkan karakter ini itu bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi karakternya kita cari di internet, kemudian matanya kita buat berkedip. Itu bisa dilihat tutorialnya di video sebelumnya, sehingga tidak saya ulangi di materi ini. Kemudian di video di slide yang kedua, ini terkait dengan pembukaan pertanyaan masalah, sehingga di sini sudah saya isi kalimatnya dengan kamu bingung cari tempat kuliah, dengan ekspresi orang yang bertanya-tanya atau sedang bingung. Kemudian di slide ketiga juga terkait dengan pembukaan penawaran solusi, ini sudah saya isi dengan jangan khawatir kami memiliki solusinya. Saya perbesar saja ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini pun sudah ada karakternya, karakter yang bisa mewakili gitu ya, bisa mewakili kalimat ini. Apa yang bisa mewakili? Maksudnya ekspresi dari karakter tersebut adalah mewakili kalimat ini gitu ya. Jadi ini ekspresinya ekspresi keceriaan seperti dia, aha, saya punya solusinya seperti itu. Itu yang kita butuhkan. Karakter dengan ekspresi solutif begitu ya. Kemudian di slide selanjutnya adalah isi. Jadi di sini langsung ke isi materinya. Isinya materinya apa? Nah, di awal saya sebutkan langsung nih. Kuliah saja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Helsinki. Jadi video yang akan saya buat ini adalah video untuk mempromosikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Helsinki ya. Jadi contohnya ini. Di awal saya sebutkan langsung kuliah aja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas RC begitu. Dan ini saya letakkan karakter ini di sini. Dan teman-teman tentu bisa memilih karakter yang lain yang kira-kira pas begitu. Nah, selanjutnya ini masih di slide isi ya. Slide isi promosi, masih di section isi materi promosi. Nah, di slide yang kelima ini saya ingin menginformasikan terkait dengan irc.ac.id. Kemudian di bawahnya info kampus. Masuk ke informasi selanjutnya yaitu posisi kampus. Jadi kampus ini terletak di Jakarta Pusat. Kemudian karakternya yang saya gunakan orang yang memegang peta begitu. Selanjutnya adalah saya ingin menginformasikan terkait dengan jurusan yang ada di FEB YARSI. Jadi ada S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Nah, selanjutnya di slide ke-8 ini menginformasikan terkait dengan, ini saya perbesar saja biar lebih tampak ya. Oke. Ini menginformasikan terkait dengan profil lulusan. Jadi lulusan dari S1 Manajemen di FEB YARSI itu nanti bakal menjadi apa gitu ya. Bakal dipersiapkan menjadi apa. Nah, ini ada 6 poin. Kemudian begitupun di S1 Akuntansi. Jadi di akuntansi pun saya sebutkan bahwa nanti lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI jurusan manajemen itu lulusannya akan diarahkan menjadi 5 poin ini sebagai asisten akuntansi keuangan dan seterusnya.
Oke, masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya menginformasikan terkait dengan fasilitas. Jadi banyak fasilitas tentunya, tapi ini sampel saja. Di video tutorial ini hanya sampel saja. Kemudian di sini juga saya menggunakan gambar ya. Jadi ada 4 gambar nanti yang akan saya tunjukkan. Ini ada gambar perpustakaan, gambar lab komputer dan seterusnya. Kemudian di slide selanjutnya adalah informasi terkait dengan profil dosen. Jadi yang profil terkait dosen yang saya tampilkan adalah terkait dengan mereka adalah lulusan dari universitas terbaik di dalam negeri maupun luar negeri dan mereka memiliki beragam prestasi. Nah, ini informasinya berupa kalimat saja, tidak ada gambar atau lainnya, hanya kalimat saja. Kemudian masuk ke slide terakhir yaitu slide penutup ya. Ini section penutup. Di sini ini adalah ajakan untuk kuliah karena saya mempromosikan kampus sehingga ya kita tentu mengajak penonton untuk kuliah di kampus tersebut. Kalau kita mempromosikan makanan ya tentu kita mengajak penonton itu untuk segera membeli atau mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian di slide terakhir juga, yaitu slide penutup, ini kita cantumkan informasi sosial media yang bisa diakses oleh para penonton. Begitu ya. Jadi ini saya ulas sekilas dari awal. Jadi pertama adalah pembukaan menyapa, ada ekspresi, ada karakter dengan ekspresi menyapa, ada kalimatnya, kemudian masih ke pembukaan pertanyaan masalah. Di sini saya bertanya tentang masalah. Kemudian ada karakter dengan ekspresi yang sedang bingung atau bertanya-tanya. Kemudian ada pembukaan penawaran solusi. Nah, di sini ada kalimat jangan khawatir kami memiliki solusinya. Kemudian di slide materi promosi ini bisa lebih dari satu. Kalau di video ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa kurang dari 8, bisa lebih dari 8. Sesuai dengan penyusunan materi yang ingin disajikan. Ingin berapa slide untuk menampilkan materi. Kemudian di slide terakhir adalah slide penutup. Ini ajakan untuk para penonton berkuliah di FEB Universitas Yarsi. Oke, demikian. Jadi dari file yang sudah tersection ini, tapi slide-nya masih kosongan, kemudian proses selanjutnya adalah kita isi dengan item-item ini. Ada kalimat, ada gambar, kalimat-gambar, kemudian sampai terakhir. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.